Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai instrumen penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, saya Denny Hadinatasari dan rekan saya Rizka Izani Maulania dari kelas P2K. Baik, tanpa menunda-nunda lagi, kita masuk ke definisinya. Apa sih pengertian dari penelitian kualitatif? Sebagaimana yang kita tahu bahwa penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan serta mengembangkan dan menguji teori. Nah, itu pengertian dari penelitian. Tentu ada 5 langkah pengembangan pengetahuan melalui penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah penelitian. Yang kedua, melakukan studi empiris. Yang ketiga, melakukan replika atau pengulangan. Yang keempat, menyatukan dan mereview. Yang kelima, menggunakan dan mengevaluasi oleh pelaksana. Itu akan 5 langkah dalam pengembangan pengetahuan melalui penelitian. Berikutnya yaitu masuk ke definisi penelitian kualitatif. Apa sih? Kita tahu bahwa penelitian kualitatif ini adalah salah satu cara atau metode di dalam mengumpulkan suatu bukti karya ilmiah. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif, ada R&B, dan yang lainnya. Itu pengertian penelitian kualitatif adalah human instrument, mesti menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan-temuan. Ini menurut Sugiono. Informan dalam metode kualitatif berkembang terus secara bertujuan, precise, sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Peneliti merupakan instrumen dalam mengumpulkan data, kunci instrumen dalam mengumpulkan data. Nah, ini menurut Gunawan 2013.
apa? Tadi disebutkan pengumpulan data. Apa tujuan pengumpulan data? Dari garis besar tujuan pertama sebagai bukti, kedua sebagai argumen. Yusuf berkata Yusuf, keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus. Selanjutnya, satu instrumen penelitian. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Ini perlu digarisbawahi bahwa di dalam penelitian kualitatif ini peneliti bertindak sebagai instrumen selain manusia yang kayak sebagainya dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah peneliti diketahui atau tidak diketahui. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam penelitian. Menurut Bulow, instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang lawan bicara atau pengamatan daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Menurut Bulow, tapi menurut Ari Kunto bahwa instrumen adalah alat tiga fasilitas yang digunakan penelitian di dalam penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih mudah. Yang kedua, ini di atas simpulkan bahwa pengumpulan data penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang dikumpulkan. Kita tahu bahwa di dalam penelitian kualitatif instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Caranya macam-macam. Bisa dengan tape recorder, telepon, kamera port, video kamera, dan banyak alat multimedia yang bisa digunakan. Ini digunakan apabila seorang peneliti mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara. Pertama, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk instrumen data kualitatif. Ada 4, pertama bentuk tes, bentuk instrumen interview, bentuk instrumen observasi, terus instrumen dokumentasi. 4 bentuk instrumen data. Pertama bentuk tes, bentuk instrumen interview, bentuk instrumen observasi, bentuk instrumen dokumentasi. Bentuk tes adalah berupa serangkaian pertanyaan lembar kerja atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur apakah
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari subjek. Terus yang kedua adalah bentuk instrumen terpilih. Adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi. Terus bentuk instrumen observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek. Selanjutnya yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah yang memuat garis-garis besar kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel. Selanjutnya yaitu kriteria instrumen yang baik yang akan dijelaskan nanti di hadapan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, dan saya di sini akan membawakan materi tentang kriteria instrumen yang baik. Alat ukur atau instrumen kualitatif yang baik harus memenuhi dua syarat, yaitu kredibilitas dan reliabilitas. Suatu alat ukur yang reliable atau tidak valid akan menghasilkan kesimpulan yang bias, kurang sesuai dengan yang seharusnya, dan akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu yang dikenal tes itu. Yang pertama, kredibilitas. Suatu penelitian kualitatif dinyatakan kredibel jika ia menjelaskan uraian yang benar atau tafsiran tentang pengalaman manusia dengan benar, di mana orang lain yang mengalami pengalaman yang sama akan mempunyai tafsiran yang sama. Suatu penelitian kualitatif itu kredibel jika orang lain setuju bahwa mereka akan mempunyai pengalaman tersebut walaupun mereka hanya membaca laporan penelitian. Bagi meningkatkan validitas dalam penelitian kualitatif, pengkaji harus menguraikan informasi yang dikumpulkan secara objektif tanpa pengaruh perasaan dirinya. Menurut Surya Brata mengemukakan bahwa validitas instrumen didefinisikan sebagai sejauh mana instrumen itu merekam atau mengukur apa yang dimaksudkan untuk direkam atau diukur. Sedangkan reliabilitas instrumen merujuk kepada konsistensi hasil perekaman data atau pengukuran. Kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang sama dalam waktu berlainan, atau kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang berbeda dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berlainan. Kredibilitas penelitian kualitatif secara langsung ataupun tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh berikut. Yang pertama, lokasi. Kajian mungkin di tempat-tempat yang berbeda. Jika ia dilakukan di suatu lokasi di mana faktor-faktor yang dikaji tidak ada, interpretasi hasil kajian menjadi kurang kredibel karena orang-orang yang berada di lokasi lain tidak dapat memahami dan kurang setuju atas interpretasi penelitian. Yang kedua, fokus. Keadaan ini terjadi apabila pengkaji hanya fokus dan melaporkan hal atau tingkah laku yang konsisten dan mempunyai corak tertentu saja. Kemudian yang ketiga, elit. Bagi kajian yang melibatkan kelompok-kelompok elit tertentu, informasi yang dikumpulkan mungkin akan dipengaruhi oleh argumen kelompok elit yang berkuasa. Dan yang keempat, situasi. Pengkaji yang melakukan kajian pada suatu situasi tertentu mungkin akan terpengaruh dengan situasi pengkaji sendiri. Dan yang kelima, konsep. Pemahaman mengenai konsep-konsep yang dikaji mungkin berbeda antara pengkaji dengan subjek yang dikaji. Yang kedua yaitu transferabilitas. Transferabilitas merupakan istilah dapat menggantikan konsep generalisasi data dalam penelitian kualitatif, yaitu sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain.
Dalam penelitian kualitatif, istilah transferabilitas merupakan modifikasi atau mendekati istilah yang sama dengan validitas eksternal yang pada transferabilitas penelitian kualitatif tidak dapat dinilai sendiri oleh penelitiannya, melainkan oleh para pembaca hasil penelitian tersebut. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian atau konteks dan fokus penelitian, hasil penelitian itu dapat dikatakan memiliki transferabilitas tinggi. Istilah keterwakilan atau representasi dan generalisasi didekati secara berbeda dalam penelitian kualitatif dan perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel untuk memungkinkan diterapkannya hasil penelitian kualitatif pada kelompok lain. Yang ketiga yakni dependabilitas. Istilah reliabilitas dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah dependabilitas. Dalam kuantitatif, reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Pengujiannya dapat dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada. Satu lagi secara eksternal, yaitu dengan melakukan tes retest. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata really yang artinya percaya dan reliable yang artinya dapat dipercaya. Kepercayaan berhubungan dengan ketepatan dan konsistensi. Tes hasil belajar dikatakan dapat dipercaya apabila memberikan hasil pengukuran hasil belajar yang relatif tetap secara konsisten. Reliabilitas data penting diusahakan untuk meminimalkan kekhilafan atau error dan penyimpangan atau bias dalam penelitian. Reliabilitas data dalam penelitian kualitatif juga dapat diusahakan dengan membuat operasional mungkin langkah-langkah dalam penelitian. Di antaranya itu yang pertama database. Penyusunan database merupakan salah satu langkah penelitian dengan melakukan penyusunan bukti-bukti penelitian dalam segala bentuknya, meliputi hasil rekaman, video, kaset, transkrip wawancara, foto, skema, gambar, sketsa, deskripsi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada uraian rinci atau thick description. Untuk mengantisipasi adanya bias dalam penelitian, yang terpenting adalah kesadaran dari peneliti untuk selalu berusaha dalam mengurangi adanya pemicu yang memungkinkan timbulnya bias. Tingkat dependabilitas yang tinggi pada penelitian kualitatif dapat diperoleh dengan melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berupaya untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik, sehingga peneliti lain akan dapat membuat kesimpulan yang sama dan menggunakan perspektif data mentah dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan. Yang keempat yaitu konfirmabilitas. Objektivitas atau konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain atau peneliti lain melakukan penelitian tentang hasil-hasil temuannya. Beberapa penelitian kualitatif lebih mengarahkan kriteria konfirmabilitas mereka dalam kerangka kebersamaan pandangan dan pendapat terhadap topik yang diteliti atau menitikberatkan pada pertanyaan sejauh mana dapat diperoleh persetujuan di antara beberapa peneliti mengenai aspek yang sedang dipelajari. Tripod dan Carpenter menjelaskan bahwa konfirmabilitas merupakan suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu cara atau langkah peneliti melakukan konfirmasi hasil. Langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun sebuah instrumen penelitian
Ya, di antaranya yaitu yang pertama analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi sub penelitian sejelas-jelasnya sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. Kemudian yang kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikator-indikatornya. Dan yang ketiga, peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan. Abilitas dimaksud adalah kemampuan yang diharapkan dari subjektif yang diteliti. Misalnya kalau diukur prestasi belajar, maka abilitas prestasi tersebut dilihat dari kemampuan subjek dalam hal pengenalan, pemahaman, aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang keempat yaitu peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan sebagai item cadangan. Setiap item yang dibuat peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Artinya perakiraan jawaban yang betul atau diinginkan harus dibuat peneliti. Kemudian yang kelima, instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen. Misalnya membuat instrumen yang tidak perlu, membuang instrumen yang tidak perlu, menggantinya dengan item yang baru, atau perbaikan isi dan redaksi bahasanya. Bagaimana uji coba validitas dan reliabilitasnya dibahas lebih lanjut. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.